Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang trader A-Market yang sedang menyaksikan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits, analis trading dari A-Market. Selama beberapa menit ke depan saya akan mencoba membahas sedikit tentang informasi yang terjadi di pasar. Kita akan membahas baik itu secara informasi secara fundamental, teknikal, dan secara sentimen. Bagaimanakah pergerakan pasar pada hari ini? Seperti biasa trader, hari ini kita akan mengambil sedikit tema tentang ketidakpastian pasar yang diakibatkan karena pasar lagi menunggu sampai non-farm payroll yang akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul setengah 8 malam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Pasar seperti yang kita ketahui semuanya bahwa pasar sangat wait and see, menunggu sampai non-farm payroll dikeluarkan. Oleh karena itu kalau kita lihat kemarin ya, tendensi banyak sekali terjadi sehingga membalikan arah pasar. Tapi seperti yang saya bilang ya, sudah bisa diperkirakan. Kenapa seperti kayak gitu? Misalnya kemarin terjadi penguatan dolar sehingga mengakibatkan mata uang lainnya turun semuanya. Ya. Seperti kayak gitu ya trader ya. Kenapa seperti kayak gitu ya? Pertama, ketakutan para pasar terhadap inflasi yang sedang terjadi. Selain itu juga pertemuan yang dilakukan oleh Joe Biden dengan Gubernur Sentral Bank Amerika, The Fed, Jeremy Powell, membuat pasar ini sudah tahu arahnya kemana. Ya. Oleh karena itu, pertemuan-pertemuan yang sangat penting ini akan membuat pergerakan pasar yang memang sudah bisa diprediksikan, apalagi banyak sekali anggota dari The Fed yang mengatakan misalnya bahwa kemungkinan hawkish sangat besar, ya seperti kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu trader, kita akan membahasnya, saya akan mencoba mengkajinya ya, dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Tapi seperti biasa trader, kita selalu akan masuk di prediksi harian kita pada hari ini ya. Dan kita selalu memulai itu dari prediksi dari Euro Uncle Sam Dollar, Euro USD. Bagaimanakah prediksi Euro USD pada hari ini trader semuanya? Seperti yang kita telah lihat trader bahwa Euro USD memulihkan penurunan harian terbesar dalam 3 pekan dalam kisaran 15 pip. Bayangkan ya, besar juga. Ya. Besar juga ya, 15 pip trader ya. Nah, ini dia trader yang harus trader ingat ya. Selanjutnya, sentimen pasar tetap masem. Masem. Tapi jeda dalam penjualan obligasi tampaknya menguji penurunan dan kita bisa lihat bahwa Holzman dari Europe Central Bank mendukung kenaikan suku bunga hingga 50 BP. Kalau sampai kenaikan suku bunga gini artinya akan terjadi perlawanan antara Europe Central Bank dan The Fed. Ya, oleh karena itu seperti kayak gitu berarti tidak tertutup kemungkinan bahwa kemungkinan Euro USD bisa agak sedikit mengalami penguatan. Ya. Ini dia, ya. Ini yang harus kita lihat. Oke, trader. Kita lihat sekarang, kita coba masuk ya di platform. Trader bisa lihat di platform kita pada hari ini. Pindah dulu mana itu platform. Nah, sudah sangat jelas trader bahwa tendensi harian kita pada hari ini dia naik bullish. Ya, seperti yang tadi dibilang bahwa Hoffman setuju dengan hawkish. Artinya kalau terjadi hawkish, jadi mereka akan terjadi perlawanan antara The Fed dengan Euro Central Bank. Ya. Euro Central Bank juga hawkish ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tendensi akibatnya membuat kenaikan terhadap mata uang ini ya. Tapi seperti yang saya bilang dari awal bahwa tema kita hari ini tentang
ketidakpastian pasar yang terjadi akibat menunggu non-farm payroll. Ya, non-farm payroll. Kita bisa lihat di sini trader ya. Informasi-informasi yang kita bisa lihat di sini mengatakan bahwa banyak sekali aset yang menunggu non-farm payroll ya. Kenapa? Karena non-farm payroll ini akan menentukan arah pergerakan pasar ke depan. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kita tahu bahwa tingkat pengangguran zona Eropa bertambah, tekanan penurunan harga USD, bahkan ketika komentar ya, Robert Hausman dia mendukung kenaikan. Pembuat kebijakan mengatakan bahwa rekor inflasi tertinggi untuk kawasan euro. Nah, ini harus diperhatikan. Selain itu juga mempertimbangkan sentimen buruk ya dan meningkatnya peluang agresif The Fed terhadap kenaikan suku bunga ya. Dan yang paling utama di sini adalah menjadi sinyal awal untuk non-farm payroll pada hari Jumat ini. Nah, ini dia. Jadi semua pasar menunggu terjadinya non-farm payroll. Kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat arah pergerakan ya. Pound sterling, Uncle Sam dolar juga dia lebih banyak bullish ya. AUD juga dia lebih banyak sekarang bullish, dia AUD USD ya, AUD USD dia sell ya. Betul, dia pembalikan ya. Nah, gold udah jelas ya. Prediksi saya tepat. Gold sudah sangat jelas sini bahwa tendensi naik ya. Tendensi naik ya. Udah sangat jelas gold. Sudah sangat jelas ya gold tendensinya ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Pasar benar-benar menunggu terhadap non-farm payroll. Sekarang coba kita masuk dulu ke kalender ekonomi. Kita bisa lihat di sini trader. Kita bisa lihat di sini. Kita masuk dulu ke kalender ekonomi website. Sabar trader, ini bahaya ini. Oke. Nah, kita lihat dulu untuk kalender ekonomi. Trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas bahwa trader nanti jangan lupa nanti hari ini ya 19.15 perubahan tenaga kerja non pertanian. Jadi sebelum nanti besok non farm ya, ketenagaan non pertanian akan terjadi perubahan dulu hari ini. Harap diperhatikan nanti pada pukul 19.15. Begitupun juga 19.30 pengangguran awal. Pengangguran, wah ini dia masih wait and see ya. Ini perubahan tenaga kerja. Ya, ini. Nah, ini kalau gini kemungkinan ya dia bisa terjadi penurunan ini. Bisa menguat ini dolar di sesi Amerika nanti. Ya, bisa terjadi penguatan di sesi Amerika. Kita bisa lihat ya, karena ini kan 300. Terus 39, 300 ya. 300 kalau dia lebih kuat lagi ya. 300 ya, sedangkan ini 300, di sini 325. Artinya agak ada sedikit kenaikan ya, agak sedikit kenaikan tenaga kerja di sini 325, sedangkan di sini perubahan tenaga kerjanya ini prediksinya sebelumnya 247, sedangkan prediksinya 300 ya. Nah, ini artinya ada kemampuan untuk sedikit kenaikan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa aktualnya 247 kemarin ya. Ini sudah sangat jelas bahwa perubahan indikator ini sangat volatil. Data yang lebih tinggi ekspektasi dianggap sebagai positif ya. Nah, oleh karena itu kalau seumpamanya dia agak sedikit naik ya, 300 ini ya, karena dia kan 325 ya. Nih, prediksi tenaga kerja non farm nanti 325 dari di sini ya, terjadi penurunan ya. Nah, kalau terjadi penurunan seperti kayak gini ya otomatis bisa membuat dolar sedikit tertekan di sini ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada sedikit kenaikan menuju ke 325. Jadi hari ini kemungkinan besar kalau saya lihat ya, kalau memang dia sesuai dengan prediksi pasar, berarti dolar ini akan sedikit menguat. Imbas dari dolar ini menguat ya, kemungkinan akan terjadi koreksi, malahan nanti akan terjadi koreksi di saat masuk pasar Asia, pasar Amerika nanti setelah jam 8 malam ya, setelah jam 8 malam. Nah, trader bisa lihat sangat jelas di sana bahwa Euro USD pada posisi pembukaan menuju pasar Eropa tendensinya sangat kuat bullish ya, tendensinya sangat kuat bullish. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti di saat masuk pasar Amerika dia akan turun. Kenapa saya bisa bilang seperti kayak gitu? Sangat logika trader.
Trader lihat aja RSI sekarang udah gini, dia masih merangkak terus naik, ya. Nah, sampai dia ke batas atas, ya dia pasti akan turun. Oleh karena itu menurut saya ya, ini dia masih naik terus. Dia masih naik terus ya. Tendensi dari rentang harian di 101.06414 sampai 1.06613 ya. Dia udah melewati dan dia menuju ke sub resisten pertama, tembus ya, walaupun terjadi koreksi. Saya masih bisa bilang bahwa dia akan menuju, masih akan ada pergerakan untuk naik lagi sampai minimal di 1.06749. Setelah itu dia akan turun. Ya. Oleh karena itu trader harus lihat bahwa di saat pasar sedang menunggu non-farm payroll ya, kita masih bisa menggunakan teknikal walaupun hari ini banyak sekali fundamental yang sangat mempengaruhi. Tapi kalau menurut analisa saya, dia sekarang naik, tapi nanti di saat pasar Amerika dia kembalikan arah dia. Menurut analisa saya. Tapi trader tetap juga harus menganalisa. Jangan terpaku dengan analisa yang saya buat ya. Trader harus tetap juga menganalisa kembali lagi ya. Ya. Oke, trader, kita tinggalkan ini, kita lanjut lagi ke pound sterling. Bagaimanakah pound sterling, Uncle Sam Dollar, trader semuanya? Nah, untuk pound sterling ya, nah, pergerakan pound sterling sudah sangat jelas sini bahwa pound sterling Uncle Sam Dollar menampilkan pergerakan yang turbi di kisaran sempit antara 1.2474 sampai 2492 di sesi Asia. Kinerja mata uang ini loyo diikuti oleh pergerakan penurunan vertikal karena daya tarik yang lebih baik. Ya, kita bisa lanjut terus. Indeks dolar telah diperkuat oleh data manufaktur ISM Amerika yang sangat optimis. Dan setelah itu, pekan ini rilis NVP sangat penting. Itu yang saya bilang bahwa pasar sekarang masih melihat arah dari sambil menunggu non-farm payroll yang akan dikeluarkan pada hari Jumat ini. Nah, oleh karena itu tetap memperhatikan kalender ekonomi sebelum masuk, baru nanti dikombinasikan dengan teknikal. Oke, sekarang kita coba masuk ke teknikalnya, kita masuk ke platform. Bagaimana ke arah pergerakan dari pound sterling hari ini? Trader semuanya, kita udah bisa lihat dengan jelas bahwa tendensi hari ini bullish ya. Malah dia udah melewati, 1 jam lalu saya udah taruh sini batas rentang hariannya, rupanya dia melewati trader semuanya. Oke. Trader, kita lihat lagi. Nah, apa yang terjadi? Dia sudah sangat naik. Kalau menurut analisa saya, dia masih bisa masuk pasar Eropa. Dia akan naik lagi. Malahan saya bisa bilang bahwa dia akan naik sampai di sini, trader. Malahan saya minimal dia naik sampai di sini. Ya. Baru nanti setelah itu baru di resisten kedua di 1.25181 di sini. Tapi menurut saya dia masih bisa naik sampai di sini. Oleh karena itu ya tugas seorang trader untuk menggunakan pending order dalam trading ya. Pending order dalam trading, oleh karena itu saya bisa bilang dia akan sampai di level sini ya. Nah, setelah itu baru dia akan agak sedikit turun lagi ke bawah. Nah, sangat simple trader bisa lihat di sini ya. Sangat simple trader bisa lihat di sini bahwa pergerakannya itu udah, nah ini tinggal sedikit lagi kan. Jadi ada kemungkinan tetap dia masih bisa naik ini. Oleh karena itu trader bisa, kalau sekarang trader misalnya mau trading menggunakan buy stop silakan, atau kalau mau lebih main aman, trader nanti tunggu di posisi atas, baru setelah itu sell limit. Dengan asumsi bahwa dia akan turun sampai di posisi sini. Nah, ini dia ya sahabat saya. Oke. Si bling dulu. Nah, dengan asumsi dia akan turun lagi sampai di posisi sini. Nah, dengan di saat terjadi penurunan balik ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke mata uang Australia dolar. Bagaimanakah pergerakan dari Australian dollar pada hari ini, trader? Pergerakan dari Australian dollar sangat luar biasa, di mana pasangan mata uang ini tetap tertekan meskipun data perdagangan Australia sedikit lebih kuat. Selain itu juga surplus perdagangan di Australia tumbuh pada bulan April. Ekspor dan impor juga sangat membaik. Perubahan ketenaga kerjaan ADP Amerika dan pesanan pabrik dipantau untuk memberikan petunjuk perantara menjelang non-farm payroll pada hari Jumat ini.
Yeah. Ya, saya bisa lihat sekarang kita coba masuk ke platform. Bagaimanakah di platform ya? Trader sangat jelas di platform, sangat jelas ya. Tendensi hari ini dia masih malu-malu, wait and see. Walaupun menurut analisa saya kemungkinan habis ini setelah ini dia akan agak sedikit sell bearish ya. Peluang bearish masih tetap ada ya. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat ke depan. Dan saya pikir peluang bearish masih kuat ini, masih kuat. Dia belum bullish tapi dia bearish karena itu bisa ditunjukkan dengan stochastik sudah terjadi pertemuan. Dan ini juga kalau saya melihat dia agak sedikit turun. Di sini dikit lagi dia pertemuan ini. Di moving average ya. Moving average ini dikit lagi dia bertemu di sini. Ya. Oh, kita lihat di time frame lebih pendek. Trader sudah sangat jelas dia akan mencoba menembus level di sini. Dia akan mencoba menembus level di sini ya. Nah, kalau dia sudah menembus ya, dia akan mencoba minimal sampai di 0.71769. Tapi kalau menurut analisa saya, dia masih bisa naik sampai di atas malahan kalau analisa saya. Dia bisa naik sampai di misalnya di 071894. 8786 ya. Menurut analisa saya, dia masih bisa naik lagi ke atas ya. Dia masih bisa naik lagi ya. Taruhlah sampai di sinilah. Nah, ya. Setelah itu baru dia akan turun ke bawah. Setelah itu baru dia akan mencoba melakukan penurunan turun ke bawah. Ya. Masih bisa. Masih bisa. Oleh karena itu trader posisi seperti kayak gini, trader ya tinggal menggunakan pending order ya, misalnya sell limit dengan asumsi bahwa dia nanti akan turun lagi ke bawah ya. Nah, nanti tinggal trader analisa aja, misalnya kalau dia turun ke bawah mungkin take profitnya di sini, contoh 071546 ya. Contoh take profit trader di situ ya. Nah, oleh karena itu ya yang namanya trading kita harus tahu kapan masuk kapan tidak ya, kunci utamanya di situ. Tunggu aja kan, dia pasti kalau udah naik dia pasti akan turun juga. Posisi sekarang kita udah agak terlambat ya, oleh karena itu kita tunggu di saat dia pembalikan arah. Baru kita open posisi. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold kita pada hari ini? Trader semuanya. Kisaran harga emas bermain di seputaran 1850. Di mana sentimen sangat hati-hati. Ya, sentimen sangat hati-hati harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya. Dolar Amerika menempel pada kenaikan karena inflasi dan kekhawatiran Fed ya yang sangat luar biasa. Oke, emas terhenti pada penawaran beli dalam periode konsolidasi pada resistensi harian, tetapi para pembeli terakumulasi pada support per jam, ya, terakumulasi pada support per jam. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Sekarang kita masuk ke platform, kita lihat gold. Bagaimanakah gold? Tendensi bullish sangat luar biasa. Hari ini melanjutkan pergerakan kemarin. Bullish trader. Kita akan lihat dia sudah sangat naik ya, sampai sudah menembus level resisten kedua yang saya coba berikan ya. Nah, ini dia ya di 1852 kalau nggak salah ini ya. 52 poin berapa nih, naik ke atas sedikit. Nah, posisi seperti kayak gini apa yang terjadi trader? Kalau saya seperti kayak gini saya akan tunggu di sini. Oke. Kalau saya akan tunggu di sini. Misalnya di sini. Ya. Saya pasang pending order. Sell limit contohnya ya. Atau tunggu dia balik arah baru saya misalnya sell stop. Ya, dengan asumsi bahwa dia akan turun dan dia akan sampai di level sini. Minimal 1844. Ya, oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa pergerakannya itu nanti setelah ini mungkin di sekitaran sini. Ini yang bisa trader dapatkan di sini kalau trader mau trading lagi, ya. Karena mau naik sampai di mana trader semuanya, ya. Mau naik sampai di mana sih trader? Dia sekarang sudah berada di level sini nih kan. Apakah yang terjadi? Dia pasti akan turun. 100% trader dia pasti akan turun trader. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Nah, trader lihat nih.
Lihat nih, dia udah naik sampai di level sini kan trader kan. Nah, kalaupun memang dia naik paling maksimal menurut analisa saya ya, dia maksimalnya di sini. Kita ambil aja pucuknya di sini trader. Nah, kita ambil aja di pucuk di sini. Nih ya. Itu titik yang paling maksimal. Setelah itu dia turun. Setelah itu dia turun. Oleh karena itu kan saya bilang trader menggunakan pending order ya. Kalau saya seperti kayak gini, saya tidak memaksakan kehendak untuk dia naik lagi karena dia udah sampai di atas. Apa yang harus saya lakukan? Saya tunggu pembalikan arah. Oleh karena itu saya menggunakan pending order, bisa menggunakan sell limit atau bisa menggunakan nanti waktu turun baru kita menggunakan sell stop ya, dengan asumsi bahwa dia akan turun sampai di 1844. Sudah selesai. Itu arah pergerakannya ya. Oke. Selanjutnya trader kita lihat ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan dari Bitcoin pada hari ini? Untuk kripto trader semuanya. Kripto hari ini sangat luar biasa. Mayoritas kripto teratas harus kembali berada di zona merah. Bulannya baru masuk, baru datang bulan, zona merah kripto. Berdasarkan data dari CoinMarketCap Kamis 2 Juni, Bitcoin melemah 6,81% dalam 24 jam terakhir ya. Dan kita bisa lihat hari ini 29.587,47 harga kripto Bitcoin per satu Bitcoin hari ini. Saya masih tenang karena analisa saya dalam minggu ini dari 28 sampai 33. Jadi menurut saya udah memenuhi target 32, 33 nggak sampai, tapi dia akan kalaupun 29, 28 yang paling rendah. Jadi akan bergerak kalau saya bilang ya selama ini udah terjadi, ini udah selama hampir 3 minggu nih trader. Ya, kalau menurut saya minggu ini masih seperti kayak gini, minggu depan juga masih sama trader. Masih sama antara 28 sampai 34 lah yang paling tertinggi, tapi 31, 32, 33 yang paling maksimal. Jadi sekitar situ aja trader semuanya. Ya. Oke, kita lihat sekarang di platform sangat luar biasa kripto. Hari ini tendensinya bullish ya. Dia udah masuk sekarang di posisi berapa nih, menuju 29 ya. 29 lebih. Kita bisa lihat nah trader di 29 ya. Kalaupun dia akan naik ya, ini kita cerita teknikal. Ini kita cerita teknikal. Kita cerita teknikal trader nih. Ini kan dia udah di sini nih. Jadi kemungkinan besar dia tuh pasti akan naik lebih banyak lagi ke atas ya. Kemungkinan besar dia akan naik 100%. Nah, kalau trader lihat posisi seperti ini, dia akan mencoba naik terus trader. Oleh karena itu saya bilang dia akan mencoba sampai di level sini 30. Itu aja. Kita jangan berbicara sampai di level 36,4 sini, jangan. Kita berbicara di level pertama aja. 30.238. Oleh karena itu kalau saya bilang ya, kalaupun dia akan naik, tendensi dia naik ya. Dia itu palingan dia akan mencoba naik itu sampai di level, dia akan mencoba di sini nih. Sebenarnya trader. Nanti kalau dia udah tembus baru dia bisa lari lagi ke atas. Tapi kalau menurut saya beberapa jam ke depan tendensinya dia masih bisa kemungkinan bullish ya. Dan tetap akan masuk di 30.000 per satu Bitcoin. Oke, selanjutnya trader kita lanjut kalender ekonomi. Bagaimanakah kalender ekonomi kita pada hari ini? Untuk kalender ekonomi sudah sangat jelas trader. Hari ini nanti 19.15 perubahan tenaga kerja non pertanian tadi kita udah bahas. Klaim pengangguran awal ini bisa lihat juga, dan inventory minyak mentah. Ini kalau di sini seumpamanya dia terjadi penguatan, dia misalnya 325, 300 di atas 300 ya. Kemungkinan besar mata uang USD itu dia Euro USD akan terjadi penurunan. Terutama masuk di pasar Amerika. Saat ini memang dia lagi bullish sangat tajam, tapi setelah itu dia akan mencoba terjadi penurunan ya. Oke, trader. Tadi udah selesai. Kita pikir udah selesai trader ya. Kita udah sampai di penghujung acara. Sekarang saya kasih sedikit informasi sedikit dulu buat para trader semuanya. Ya, sabar. Tema kita hari ini sangat luar biasa. Trader semuanya, sabar. Ini analisa saya pada hari ini tanggal 1 kemarin.
Tanggal 31. Sabar trader. Sabar traderku yang paling saya sayangi. Oke. Wah, udah disetujui. Terlambat, mereka setujunya terlambat sih. Trader semuanya, mereka setujunya terlambat. Trader kalau ada waktu dan kesempatan, ya. Trader kalau ada waktu dan kesempatan. Ini. Nah, oke. Trader kalau ada waktu dan kesempatan, tutup dulu. Nah, trader silakan mendaftar akses website kami. Website kami sudah sangat jelas ini. Trader bisa mendaftar akun kami. Kita punya 4 akun yang sangat luar biasa. Silakan mencoba sensasi trading bersama Amarket. Saya mau bilang trader bahwa Amarket tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Malahan Amarket lebih luar biasa. Kenapa? Karena setiap hari kita punya analisa trading harian. Dan saya bisa bilang bahwa analisa yang saya berikan ini, saya nggak bicara besar. Tapi analisa saya ini 90% ke atas tuh masuk semuanya. 95 malahan. Semua tergantung dari trader aja. Semua sudah ada. Ya, setiap hari saya membawakan analisa. Trader bisa lihat, bisa melihatnya ya. Mungkin sekarang jarang yang menonton karena tidak tahu, tapi kalau trader sangat paham dan tahu, nonton aja. Ya, kan ada penggalan-penggalannya. Kalau tidak bisa nonton semuanya kan bisa nonton penggalannya. Goldnya segini dari menit ke gini sampai menit ke gini kan bisa nonton. Analisanya sudah sangat jelas ya. Nah, ya. Sampai itu juga trader jangan lupa bahwa kita punya 20% bonus buat para trader ya, dengan cara deposit $300 ya, akan mendapatkan bonus deposit 20%. Silakan mengikutinya. Trader jangan lupa, trader silakan baca artikel saya di investing. Artikel udah trader lihat nih. Trader lihat nih. Waduh, ini kenapa salah lagi? Oh, ini 1 Juni. Ini bukan 1 Juni. Ini salah ini, sabar ya trader ya. Ini tanggal 2 Juni yang ini dia. Nah, ini dia. Saya lihat analisa saya hari ini baru keluar. Sebenarnya trader bisa lihat analisa saya benar. Trader lihat rentang harian. Nih, trader lihat nih. Ya. Saya lihat nih kan. Dia udah tembus trader. Dia udah tembus. Trader kalau lihat di platform saya itu udah tembus. Jadi trader udah, tadi waktu saya kasih analisanya itu, ini saya kasih sedikit masukan buat trader ya. Kita balik sedikit dulu ke platform. Kita balik sedikit dulu ke platform di gold. Di gold mana? Nah, saya waktu memberikan analisa itu, ini gold ya. Nah, saya waktu memberikan analisa, gold itu tuh masih di sini trader. Gold itu tuh masih di sini. Nih, nah di sini. Gold itu masih di sini nih. Nah, iya di sini. Di 1844. Oleh karena itu kan saya bilang, dia ini akan naik. Ya, oleh dia akan naik, setelah dia naik, kita bisa pasang sell limitnya di mana kan. Nah, rupanya kan dia tembus. Dan saya bisa yakin bahwa dia ini akan turun ke bawah. Oleh karena itu trader bisa langsung merubahnya, bukan menggunakan sell limit lagi, tapi nanti kalau dia turun, karena kalau ini udah benar ini, dia akan turun, trader bisa menggunakan misalnya sell stop untuk trading ya. Kalau sekarang seperti kayak gini jangan dipaksakan. Kalau seperti kayak gini trader tinggal aja di sini pasang sell stopnya di sini nih. 1851 sell stop dengan asumsi bahwa dia tuh pasti akan turun. Dengan asumsi dia pasti akan turun. Nah, itu aja sebenarnya. Makanya kan saya bilang, artikel saya ini ya trader ya, yang saya bawakan, saya tulis, ini benar ini. Udah pas artikel saya ya. Nanti trader bisa baca aja ya. Trader bisa baca dan usahakan baca supaya semakin banyak membacanya, saya semakin artikel saya semakin terpopuler. Seperti ini tanggal 31 ini saya udah nomor 2 ya. Kemarin sempat saya nomor 1 artikel saya yang lain minggu kemarin ya. Udah menjadi nomor 2 di platform website investing.com, website yang sangat luar biasa. Kan? Ya udah setara lah saya dengan analisa tingkat dunia nih. Ini kan analisa tingkat dunia nih, mereka ini dari tinggal di Amerika semua mereka ini.
Ini sama ini nih juga nih Daryl sama Barani ini Amerika semua. Ini semua pikas juga nih ini semua nih. Trader lihat kan luar biasa kan. Mana ada kan analis yang lain ya bisa bersanding dengan analisa-analisa level dunia seperti ini. Trader lihat sendiri ya. Trader lihat sendiri. Oke. Trader semuanya. Kita tinggalkan ini. Trader. Kita tinggalkan ini. Kita sudah berada di akhir acara ini. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, trader harus menganalisa lagi apa yang telah saya berikan. Tanpa analisa, trader tidak akan pernah kemana-mana. Harus analisa lagi supaya menghasilkan nilai yang maksimal dalam trading. Sorry trader, marah sedikit. Oke trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.